Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pertemuan kali ini. Kita akan membahas salah satu materi yang ada dalam pengantar bisnis, yaitu bagaimana membuat bisnis plan. Bisnis plan ini menjadi sangat penting dalam pembahasan di materi perkuliahan sekarang. Diketahui bahwa dengan memiliki bisnis plan atau perencanaan bisnis, kita dapat mengungkapkan bayangan bisnis yang akan kita jalankan, baik kepada tim di internal maupun pihak eksternal, dalam arti bisa juga berkaitan dengan investor. Bisnis plan merupakan satu dokumen yang menyatakan tentang keyakinan kita akan kemampuan menjalankan sebuah bisnis, baik untuk menjual barang ataupun jasa, dengan tentunya menghasilkan berbagai keuntungan yang memuaskan dan menarik bagi penyandang dana. Di sisi lain, bisnis plan merupakan dokumen tertulis yang menjelaskan rencana perusahaan atau pengusaha untuk memanfaatkan berbagai peluang usaha atau diistilahkan business opportunities yang terdapat di lingkungan eksternal perusahaan. Di dalamnya menjelaskan berbagai competitive advantage atau keunggulan bersaing dari usaha yang akan dijalankan, serta dijelaskan pula berbagai langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menjadikan peluang usaha tersebut menjadi satu bentuk usaha yang real, yang bisa menghasilkan keuntungan atau bisa menghasilkan profit yang sesuai dengan harapan. Bisnis plan dipersepsikan juga sebuah selling dokumen, menjual dokumen yang di dalamnya ada ungkapan untuk memberikan daya tarik dan harapan dari bisnis yang akan dijalankan kepada para penyandang dana atau investor potensial. Dipahami bahwa dengan adanya bisnis plan, tentu ini akan membantu menentukan akan menjadi seperti apa perusahaan yang akan dijalankan nantinya. Lalu siapa yang akan mengoperasikannya, di dalamnya juga ada informasi mengenai bagaimana tingkat pengalaman para pelaksana dalam menjalankan bisnis. Jangan sampai bisnis yang direncanakan dijalankan oleh orang-orang yang tidak memiliki pengalaman atau kompetensi di dalamnya. Di dalam bisnis plan juga diinformasikan adanya area persaingan yang akan diambil serta nilai jual uniqueness, keunikan nilai jual yang diharapkan akan membawa keberhasilan bisnis. Dalam merencanakan bisnis, tentu ada hal-hal yang harus diperhatikan berkaitan dengan implementasi bisnis itu. Ada konsep 5W, 1H atau 5W dan 1H. What? Ini berkaitan dengan pertanyaan produk apa yang akan dibuat. Why? Mengapa produk tersebut harus dibuat? Apa yang menjadi satu dorongan penting terhadap pentingnya ada produk yang diinginkan bersama. Lalu how? Bagaimana membuat produk tersebut? Bagaimana mewujudkan produk yang tadi direncanakan tersebut? Lalu who, siapa pasarnya, siapa usernya, siapa buyernya. Dan when, kapan produk tersebut harus dibuat. Jadi di saat kapan produk itu harus dibuat dan harus jadi. Lalu where, di mana produk akan dibuat, serta di mana bisnis akan dilaksanakan. Tentunya ada berbagai tahapan dalam melaksanakan perencanaan bisnis ini. Di tahap pertama, yaitu berkaitan dengan ide cemerlang bisnis
atau ide usaha itu sendiri. Di mana kita pahami bahwa ide merupakan sesuatu yang muncul dan berkembang dalam pemikiran manusia atau pemikiran pengusaha. Lalu ide laksana sebuah bola salju yang semakin lama ide itu bergulir di dalam benak para pengusaha, maka ide itu akan semakin tumbuh besar dan memberikan berbagai motivasi yang lebih kuat bagi para pengusaha. Tentunya untuk meneliti dan mewujudkan ide-ide tersebut. Dari tahapan ide, masuk pada tahap kedua, yaitu tahap merumuskan konsep usaha, di mana di dalamnya ada dimensi atau aktivitas untuk mewujudkan ide usaha menjadi kenyataan. Maka ide usaha harus dirumuskan menjadi konsep usaha. Di sisi lain juga konsep usaha dipahami sebagai penjabaran, penjelasan satu ide usaha ke dalam dimensi-dimensi atau unsur-unsur bisnis yang relevan saat pengimplementasiannya. Misalnya pengusaha memiliki ide usaha mendirikan rumah makan, maka ia harus paham tentang konsep rumah makan itu sendiri dan mampu menjabarkan ide tersebut dalam wujud usaha yang jelas menjadi dimensi-dimensi atau unsur-unsur dari mendirikan rumah makan tersebut secara detail. Di tahap selanjutnya, tahap ketiga, kita melakukan studi kelayakan atau nanti Anda juga akan belajar satu mata kuliah yang disebut studi kelayakan bisnis. Nah, di tahap feasibility study ini, kita akan melihat atau pengusaha akan menyampaikan bagaimana konsep usaha tersebut bisa dinilai apakah layak atau tidak layak, baik dalam tataran kesesuaian kondisi, misalkan sekarang bagaimana kondisi COVID, atau bagaimana kondisi ekonomi yang sedang lemah, atau bagaimana bisnis ini dijalankan di momentum hari ini. Tentunya ada berbagai faktor yang harus dipertimbangkan dalam melakukan analisis kelayakan usaha. Dari satu usaha dalam konteks rencana usaha baru yang di dalamnya mencakup beberapa aspek, ya, aspek-aspek yang ada di studi kelayakan usaha ini. Yang pertama, aspek kelayakan pasar dan pemasaran. Di studi kelayakan usaha ini akan dilihat apakah bisnis kita sesuai dengan pasar yang akan kita targetkan, bagaimana potensi pasar, bagaimana market share yang masih ada. Jadi area pemasaran yang masih ada untuk kita masuki produk kita. Lalu memperhatikan juga kualitas produk, kesesuaian harga, dan bagaimana distribusi dan promosi yang bisa dilakukan. Tentunya ini dengan memperhatikan konsep yang disebut STP, ya, segmenting, targeting, dan positioning. Segmen mana yang akan menjadi target pemasaran kita, konsumen tipe apa yang menjadi target pemasaran kita, dan di mana posisi kita saat melaunch atau memulai bisnis itu sendiri. Apakah posisi kita sebagai leader, produk yang pertama, atau sebagai follower yang sebetulnya orang lain juga sudah ada bisnis itu, kita sama-sama melakukan bisnis yang sejenis. Lalu kelayakan bisnis ini juga harus memperhatikan kelayakan operasional atau teknis, baik dari kualifikasi pasokan bahan atau material, apakah berkelanjutan, jangan sampai bisnis dilakukan di awal saja, setelah itu tidak ada atau kesulitan bahan baku. Lalu juga kelayakan operasional dalam hal proses produksi yang didukung oleh mesin dan peralatan, serta sumber daya manusia atau tenaga ahli atau tenaga kerja yang mampu melaksanakan operasional bisnis ini. Parameter lain dalam kelayakan usaha ini, studi kelayakan usaha ini harus memperhatikan
kelayakan manajemen dan organisasi, di mana di dalamnya juga menginformasikan bagaimana format desain organisasi untuk tipe bisnis yang akan dilaksanakan. Apakah memerlukan rentang organisasi atau organisasi yang desain organisasi yang lengkap atau butuh sesuai dengan kondisi bisnis awal saja, ya, di mana dibuat sesederhana mungkin. Lalu juga memperhatikan bagaimana kebutuhan staf bisa mendukung bisnis yang akan dijalankan. Kelayakan lainnya adalah kelayakan keuangan. Apakah bisnis kita didukung oleh pemodal yang menjadi sumber pendanaan atau tidak, ya. Lalu bagaimana proyeksi pengelolaan arus kas dan bagaimana mengelola laba dan rugi dalam pelaksanaan bisnis itu tersebut. Selanjutnya menganalisis kelayakan berdasarkan NPV, ya. Nilai hari ini, net present value, lalu hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan, IRR, PI, PP, yang akan Anda pelajari di manajemen keuangan. Bagaimana nilai hari ini kita meminjam uang, di 1 tahun yang akan datang si uang itu layak nilainya berapa. Kalaupun nanti uangnya dari pinjaman, bagaimana investasi hari ini berkaitan dengan suku bunga karena kita meminjam modal dari pihak ketiga. Kelayakan keuangan juga melihat bagaimana posisi kita dalam persaingan, di mana kemampuan memastikan berjalannya bisnis secara berkelanjutan tentunya tidak akan lepas dari dukungan keuangan. Dan juga yang terakhir melihat apakah bisnis kita lebih rentan terhadap ancaman pendatang baru atau tidak, ya. Kalau misalkan lebih rentan, kemungkinan pesaing-pesaing kita akan lebih banyak di masa mendatang. Siapkah kita dengan itu? Dan juga bagaimana pemasok yang akan mensupport bisnis ini. Tahapan keempat dari perencanaan bisnis itu berkaitan dengan tahap menyusun rencana bisnis, ya. Tadi dari awal ide, lalu implementasi konsepnya, sekarang bagaimana tahapan menyusun rencana bisnis. Nah, perbedaan mendasar antara kegiatan studi kelayakan usaha dengan penyusunan bisnis plan adalah pada aspek manajemen strategis, ya, di mana di dalamnya memuat bagaimana strategi pengelolaan yang lebih efektif dan efisien disertai dengan bagaimana pandangan terhadap peluang pencapaian rencana itu sendiri. Di dalamnya ada strategi pelaksanaan atau juga taktik implementasinya. Dalam studi kelayakan usaha, analisis lebih diarahkan pada melihat layak tidaknya usaha. Sementara dalam menyusun bisnis plan, pimpinan puncak perusahaan sebagai ahli strategi akan meletakkan usaha baru yang akan dijalankan sesuai dengan konsep usaha atau portofolio usaha yang disesuaikan dengan visi, misi, dan tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi atau perusahaan dalam jangka yang panjang. Bisnis plan akan menceritakan berbagai rangkaian kesiapan kita, baik dalam format executive summary, mission statement, company background, product description, lalu juga marketing plan, competitor analysis, juga SWOT analysis, disertai operation, financial planning, dan waktu yang ditetapkan atau timeline-nya kapan. Dengan memastikan adanya executive summary, kita bisa tahu atau kita bisa terjelaskan tentang usaha Anda, ya, usaha yang akan dijalankan, ya, termasuk sasaran bisnis, operasional dari bisnis itu sendiri, bagaimana tes operasionalnya, lalu upaya pemasaran dan model mendapatkan keuntungannya bagi hasilnya lah.
Pastikan bagian ini ditulis dengan ringkas. Jadi di dalamnya ada executive summary, ringkasan ya secara keseluruhan. Ada business description. Ini menceritakan tentang apa yang perusahaan Anda akan lakukan, bagaimana perusahaan tersebut melakukan bisnis sehingga memungkinkan mendapatkan mencetak keuntungan. Yang ketiga, local market atau competitive landscape. Ini menceritakan tentang bagian penting dari sebuah evaluasi persaingan yang dianalisis secara objektif dan kemudian digambarkan bagaimana pengusaha berencana membuat bisnis ini yang memiliki diferensiasi dengan bisnis yang sudah ada, menjadi pembeda dengan bisnis yang ada. Apa bedanya dengan bisnis yang sudah ada? Lalu selanjutnya memuat juga tentang product or services ya. Menjelaskan tentang bagaimana produk Anda atau value nilai dari produk Anda itu, value added-nya, nilai tambahnya. Juga apa layanan yang bisa diberikan atas produk yang akan dijadikan barang bisnis itu sendiri. Yang kelima, sales, marketing, dan promotion. Ya. Ini menjelaskan tentang bagaimana pasar yang menjadi target kita dan kedudukan perusahaan kita, serta bagaimana kita membangun brand awareness, ya, citra dari kepedulian citra dari produk yang akan ditawarkan itu sendiri. Di dalamnya akan dijelaskan tentang bagaimana proses brand awareness ini sehingga mampu mendukung kekuatan penjualan yang berasumsi pada pemasaran produk disertai dengan promosi yang didukung oleh berbagai pengembangan, misalkan pengembangan website, iklan, lalu juga public relation, penjualan yang menampilkan secara menyeluruh kelebihan dari produk-produk kita. Lalu juga melakukan sampel dari dan promosi penjualan yang akan dilakukan sebagai bentuk promosi. Dalam bisnis plan juga menerangkan tentang manajemen, siapa saja yang akan menjalankan usaha ini, dan bagaimana tingkat pengalaman mereka, termasuk biografi singkat dari relasi yang berada di dalam tim inti. Selanjutnya finansial data keuangan, menganalisis tentang berapa angka atau nilai break-even point-nya, nilai impasnya, titik impasnya, lalu proyeksi cash flow-nya, bagaimana arus kas-nya, juga tentang pengolahan neraca keuangan yang pada akhirnya mampu mencetak keuntungan. Investment, berapa banyak uang yang Anda masukkan dalam usaha ini, berapa yang dibutuhkan untuk membangun usaha ini. Lalu hal yang penting lainnya adalah memberikan perkiraan penjualan dan pendapatan bagi investor yang tentunya mengharapkan pengembalian modal beserta keuntungan. Dan yang terakhir appendix, ya, berkaitan dengan lampiran-lampiran di mana di dalamnya ada dukungan berbagai dokumen yang menjelaskan tentang bisnis plan yang dimuat, baik berupa gambar, diagram, logo, ataupun referensi lain yang lebih menguatkan konsep perencanaan bisnis tersebut. Pada akhirnya sebelum membuat bisnis plan, kita harus menyiapkan beberapa persyaratan yang sederhana dalam membuat bisnis plan. Tadi seperti yang sudah diulang, 5W 1H, produk apa yang ingin dibuat, mengapa produk itu dibuat, siapa pasarnya, kapan produk itu dibuat, di mana produk itu bisa dibuat, dan kapan di mana juga dilakukannya, di daerah mana dilakukannya, serta bagaimana membuat produk tersebut. Setelah mengetahui dan membreakdown ya satu persatu dalam bisnis plan, tentunya kita akan menjabarkan tadi ya dari sisi ide usaha, lalu perumusan konsep
ide usaha, lalu juga studi kelayakannya, yang di dalamnya menyangkut seluruh kelayakan pasar, kelayakan teknis, kelayakan manajemen organisasi, dan kelayakan keuangan. Ini semua harus disiapkan dan menjadi kelengkapan dalam membuat bisnis plan. Di dalamnya secara runutan dipahami bahwa dengan bisnis plan tersebut si calon investor akan melihat bagaimana ringkasan bisnis ini bisa dibaca secara singkat tetapi jelas. Titik keuntungannya, titik peluangnya, dan titik harapan yang akan didapatkan jika bersama dalam mewujudkan bisnis ini. Tentunya dengan memperhatikan latar belakang, analisis pemasaran, produk, manajemen, analisis manajemen, dan analisis keuangan. Sekali lagi, dipahami bahwa dengan ringkasan eksekutif summary ini, kita mampu melihat apakah di bisnis ini ada inovasi, apakah bisnis ini memberikan harapan yang lebih pasti untuk tentunya mendapatkan keuntungan. Ya. Tadi ada background-nya, dari background latar belakang bisnis ini tentunya dipahami bagaimana sejarah berdirinya usaha ini ataupun sejarah ide ini muncul dan siapa yang bertanggung jawab di dalam kondisi perusahaan yang sudah jalan. Biasanya juga diterangkan bagaimana kondisi keuangan di perusahaan yang sudah jalan ini. Lalu bagaimana pengembangannya, serta produk atau jasa yang dihasilkan. Di sisi lain, tentunya ada penjelasan rinci tentang bagaimana usaha ini dijalankan. Dengan memperhatikan aspek perizinan, jadi siapa yang akan menjalankan, dan jenis usaha yang dipilih. Dalam hal produk, tentu ada penjelasan. Ya, penjelasannya berkaitan dengan bagaimana atau seperti apa produk yang akan dijual. Produk tersebut manfaatnya apa saja. Lalu dalam melaksanakan bisnis di produk ini diinformasikan juga adanya pesaing. Tetapi kita memiliki keunggulan dari produk atau layanan tersebut. Dalam hal penjelasan lokasi dijelaskan bahwa bagaimana status lokasi itu, apakah milik sendiri, sewa, ataupun kerjasama. Penjelasan tentang kondisi tanahnya atau lokasi tanahnya yang memiliki keuntungan-keuntungan berkaitan dengan bisnis yang akan dilaksanakan. Selanjutnya dari sisi analisis pemasaran, akan terlihat juga tentang profil konsumen, karakteristik konsumen yang menjadi target pemasaran produk kita, lalu potensi pasar, serta berapa bagian pasar yang masih memungkinkan dimasuki oleh produk kita atau market share-nya. Di dalamnya juga memuat bagaimana strategi produk ini akan dijalankan, apakah berbasis cost production, produk dengan memperhatikan low cost production, biaya produksi yang murah sehingga produknya juga bisa murah, atau memperhatikan the best production, pokoknya produk yang terbaik, harga misalkan tidak menjadi hambatan atau tidak menjadi hal yang mengkhawatirkan dalam memasarkan produk tersebut. Dalamnya juga ada strategi promosi, lalu analisis jumlah dan kualitas dari bisnis yang akan dilaksanakan. Dan tentunya memperhatikan kompetitor yang sudah ada dalam tataran persaingan. Di bisnis plan juga diterangkan tentang bagaimana produk ini dibuat, baik dalam kemasannya maupun menjelaskan harga dari produk itu sendiri.
pada tahap promosi penjualan, kemampuan pengusaha memiliki strategi promosi sehingga si produk yang akan menjadi objek bisnis ini bisa dengan cepat dikenal, disukai, atau diinginkan oleh konsumen. Tentunya dengan dukungan slogan ataupun dukungan dana promosi yang memadai, diikuti dengan dukungan media massa yang ingin digunakan, baik itu media televisi, radio, koran, atau internet. Analisis selanjutnya berkaitan dengan analisis produk. Nah, di dalamnya menjelaskan tentang definisi produk, perbandingan dengan produk-produk lain, diikuti keunggulan dan kelemahannya, lalu ada beberapa pertimbangan tentang kualifikasi bahan baku atas produk yang akan diproduksi. Jadi secara jelas diterangkan bagaimana detail dari produk atau jasa tersebut. Analisis manajemen juga mendukung dalam pembuatan bisnis plan ini yang tentunya dikaitkan dengan bagaimana kemampuan manajemen dalam manajemen perusahaan dalam mengelola bisnisnya. Diikuti dengan konstruksi atau struktur organisasi, apakah memadai? Jika area bisnisnya sangat luas, tentunya struktur organisasi juga harus menyesuaikan. Detail jumlah karyawan dan keahliannya, sistem penggajian dan tunjangannya, serta penjelasan berbagai kekuatan dan kelemahan manajemen atau pengelola. Selanjutnya, yang terakhir, analisis keuangan, ya. Di dalamnya menerangkan tentang bagaimana secara jujur memperlihatkan kondisi keuangan saat ini dan perkiraan pendapatan yang akan masuk atau yang akan diraih. Lalu kondisi modal yang ada sekarang serta berapa modal yang mungkin dibutuhkan untuk mengembangkan bisnis ini. Di sisi lain, berapa biaya operasional harian, bulanan, atau sampai tahunan yang menjadi beban kewajiban bisnis ini. Demikian pembahasan kali ini tentang rencana bisnis yang menjadi rujukan bagaimana membangun sebuah bisnis atau bisnisnya yang sudah ada tetapi ingin dikembangkan sehingga membutuhkan pihak ketiga atau pihak investor.